jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara hari ini. Tidak ada satupun perkara yang sukar untuk Tuhan kerjakan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, konseling, layanan baptisan, pemberkatan nikah, layanan kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim profetik dan para hamba Tuhan siap melayani Bapak Ibu Saudara. Di ibadah hari ini kita juga diberi kesempatan untuk menabur dan memberi persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Saudara dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening yang tertera di layar saudara. Gereja kita sangat rindu melihat generasi muda terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Oleh karena itu, mari ajak anak saudara untuk bergabung di komunitas yang sesuai dengan usia mereka, di antaranya kids, teens, youth, dan profesional. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara bisa menerima informasi penting seputar kegiatan gereja kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. The Great Commandment. Fulfill the Great Commission. Be a great disciple. Think generational. Now go. Padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpuji.
selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Segala puji syukur bagimu. Layak Kau kami sembah Tuhan Yesus.
bersyukur lebih lagi Tuhan untuk kebaikan-Mu. Mari setiap jemaat katakan sama-sama haleluya. Saya jemput kita semua bangkit berdiri, sama-sama kita tinggikan Tuhan kita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak bagi-Mu Tuhan. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Mari bersorak bagi Dia. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Amin. Soraklah, haleluya. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus,
Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Kami mengagumi kuasa-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kasih setia-Mu yang besar atas hidup kami. Mari nyanyikan sama-sama. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa
Shalom saudaraku jemaat GBI Philadelphia Makassar yang sangat diberkati Tuhan. Senang pada hari ini bisa berjumpa lagi dengan jemaat Tuhan yang saya percaya dalam perlindungan, penyertaan dan pertolongan Tuhan. Ini hari-hari yang Tuhan sudah jadikan buat kita. Kita mau beria-ria, kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Kita tidak mau memenuhi hari ini dengan kesedihan, dengan kekhawatiran. Kita tidak mau hari ini dipenuhi dengan keputusasaan, tapi kita mau merayakan Tuhan kita yang hidup, Tuhan kita yang dahsyat, yang hebat dan luar biasa. Terima kasih kepada Pak Gembala, Pak Pendeta Yusa Handoyo, dan Ibu dan semua keluarga yang sudah mempercayakan saya menyampaikan pesan Tuhan pada hari ini. Pada hari ini saya mengajak kita membaca kitab Keluaran pasal yang ke-14. Kita membaca yang ke-5 sampai yang ke-14 yang menulis demikian. Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-5 sampai yang ke-14. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka, apakah yang kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya, serta ia membawa 600 kereta yang terpilih, ya, segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus, keep on moving, dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi Hahirot di depan Baal Zevon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Kepada jemaat GBI Philadelphia, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami. Kami masih bisa beribadah, kami masih bisa memuji menyembah-Mu, dan sekarang kami mau dengar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami dengan kuat, dengan dahsyat. Engkau tahu hati kami, Engkau tahu pikiran kami, Engkau tahu beban dan pergumulan kami. Biar firman-Mu menjawab, firman-Mu berkuasa menolong kami melewati hari-hari ke depan kami. Pegang tangan kami Roh Kudus, sertai kami senantiasa, kuatkan dan teguhkan hati setiap kami umat-Mu. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, berbicara melalui hamba-Mu, penuhkan hamba dengan kuasa, dengan urapan, dengan hikmat ilahi yang luar biasa. Biar firman ini sungguh-sungguh menginspirasi, memberikan pencerahan, memerdekakan, dan mengubah hidup setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Pada hari ini, saudara-saudaraku yang terkasih, kita akan belajar tentang tema yang diberikan kepada saya, Moving with God, bergerak bersama dengan Tuhan.
Saya merasa hari-hari ini sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, kita harus bergerak dalam tuntunan Tuhan. Allah kita adalah gembala yang baik. Sebagai gembala, dia tidak cuma mensuplai semua yang kita perlukan, tapi sebagai gembala yang baik, dia juga menuntun langkah hidup kita. Sebagai Bapa yang baik, dia tidak cuma mengoreksi hidup kita, tapi sebagai Bapa yang baik, dia juga mendirect, dia juga mengarahkan hidup setiap kita kepada tujuan dan rencananya. Untuk kita boleh bergerak bersama dengan Tuhan, ada hal yang kita harus catat dan perhatikan. Pada hari ini kita belajar dari pengalaman perjalanan hidup bangsa Israel. Yang pertama, untuk bergerak bersama dengan Tuhan, kita harus keluar dari perbudakan dosa. Kita harus keluar dari segala sesuatu yang memperbudak hidup kita. Dari apa dan dari siapa yang memperbudak hidup kita. Kita tidak akan bisa berjalan bergerak bersama Tuhan kalau kita masih terikat, kalau kita masih diperbudak. Nah, kita belajar Bapak Ibu Saudara sekalian, orang Israel tinggal di Mesir 430 tahun. 30 tahun pertama mereka jadi tamu VIP karena Yusuf pada waktu itu. Tapi setelah Yusuf meninggal, Alkitab berkata 400 tahun mereka menjadi budak di Mesir. Mereka sangat menderita, diperbudak sangat menyakitkan dan memahitkan hati mereka. Alkitab berkata mereka berseru-seru kepada Tuhan. Perhatikan, semakin berat beban kita, semakin berat masalah hidup kita, maka doa kita akan semakin intens, doa kita akan semakin powerful. The most powerful prayer adalah doa ketika kita sangat tertekan, ketika kita sangat terjepit, dan di dalam kepahitan penderitaan yang mereka alami, mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan Alkitab berkata, Tuhan mendengar doa mereka. Ketika mereka sedang berseru kepada Tuhan, Tuhan menyiapkan pembebas untuk mereka, yaitu Musa. Ketika saudara jemaat Tuhan sedang berseru-seru kepada Tuhan, percayalah, Tuhan sedang menyiapkan jawabannya. Tuhan sedang menyiapkan orang yang akan menjadi jawaban untuk setiap beban hidup kita. Saya percaya ada orang-orang yang Tuhan akan pakai untuk menolong kita, untuk memberkati kita, untuk menghiburkan kita. Ada orang-orang yang Tuhan pakai untuk memberikan jalan keluar, untuk membawa kita mengalami terobosan-terobosan dalam hidup kita. Ada banyak hal dalam pengalaman hidup saya. Ketika saya berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan sudah menyiapkan jawabannya buat saya. Nah, saudara sekalian, apa yang memperbudak hidup kita? Siapa yang memperbudak hidup kita? Kalau Anda mau bergerak bersama dengan Tuhan, maka Anda harus bebas, Anda harus keluar dari perbudakan. Mungkin hidup kita diperbudak oleh dosa, diperbudak oleh perzinahan, diperbudak oleh hawa nafsu. Dalam pelayanan saya banyak bertemu dengan orang yang hidupnya diperbudak oleh sifat-sifat yang buruk, diperbudak oleh kemarahan, oleh kebencian, oleh kepahitan. Kita dipenjarakan oleh kepahitan. Ayo keluar dari perbudakan. Tuhan sudah memberikan Yesus kepada kita yang siap membebaskan saudara dan saya dari perbudakan dosa. Yesus sudah mati sehingga tak lagi menjadi hamba dosa, tapi kita menjadi hamba kebenaran. Coba pikir, coba renungkan, apa yang sedang memperbudak hidup Anda? Apa yang sedang menguasai, mengontrol hidup Anda? Tuhankah? Atau gadget, handphone? Atau orang tertentu yang sedang mengikat hidup Anda, memperbudak, memposes hidup Anda? Kita harus lepas dari semua perbudakan. Kita harus lepas dari semua yang mengikat hidup kita, dan mulailah bergerak bersama dengan Tuhan. Keluar dari perbudakanmu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk bergerak bersama dengan Tuhan, kita harus bersedia untuk berubah. Ada satu prinsip yang saya mau bagikan. Tuhan kita, Tuhan yang tidak berubah,
dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tetapi Tuhan kita selalu mengadakan perubahan-perubahan. Nah, ketika kita bergerak bersama dengan Tuhan, kita harus mau berubah. Kita harus siap untuk berubah. Ketika kita berubah, kita harus meninggalkan posisi kita yang sekarang. Dan ada banyak orang yang tidak mau berubah. Kenapa? Karena mereka tidak mau meninggalkan masa lalu mereka. Untuk kita boleh bergerak maju di dalam Tuhan, kita harus meninggalkan masa lalu kita. Kenapa Anda tidak menerima yang lebih baik? Karena Anda tidak mau meninggalkan yang baik. Kenapa Anda tidak mengalami yang terbaik? Karena Anda tidak mau meninggalkan yang lebih baik. Saudara sekalian, Tuhan selalu menyiapkan yang terbaik buat setiap kita. Jodoh yang terbaik, masa depan yang terbaik, pelayanan yang terbaik, semua yang terbaik. Nah, Tuhan ingin kita berubah. Tuhan ingin kita mengalami perubahan-perubahan dalam hidup kita. Kita harus tinggalkan masa lalu kita. Trauma-trauma masa lalu kita. Kemenangan-kemenangan masa lalu kita. Mungkin itu kesedihan masa lalu, kesuksesan masa lalu. Itu mengikat kita untuk kita maju ke masa depan kita. Trauma itu berbahaya sekali. Masalah sudah selesai, tapi traumanya masih tinggal. Waktu saya ulang tahun lalu, teman saya memberikan saya hadiah sebuah sepeda lipat. Saya senang dapat sepeda karena orang sekarang sedang musim naik sepeda. Saya ingin juga naik sepeda lagi setelah sekian tahun gak pernah naik sepeda. Nah, waktu saya naik sepeda itu baru dibeli, rupanya antara stang dengan bannya bautnya kurang kenceng. Ketika saya naik sepeda itu, saudara, stangnya saya arahkan ke kanan, rupanya bannya tetap lurus. Akibatnya saya jatuh. Kaki saya berdarah, tangan saya berdarah, luka, cedera. Waktu itu istri saya bilang, aduh kamu kok bisa luka. Nah, jatuh naik sepeda itu menjadi trauma dalam hidup saya. Saya sampai sekarang gak berani naik sepeda lagi. Karena saya trauma jatuh kemarin. Luka di tangan, luka di kaki. Masalahnya udah selesai, lukanya udah sembuh. Sekarang udah gak ada luka lagi di tangan dan di kaki saya. Tapi traumanya belum sembuh. Sehingga sepedanya masih kita simpan aja, belum keluar lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak akan bisa bergerak maju bersama dengan Tuhan kalau kita tinggal dalam trauma masa lalu kita tinggal dalam kesedihan masa lalu kita, kepahitan masa lalu kita. Gak bisa. Kita harus move on, kita harus moving forward. Haleluya. Yang kedua, yang membuat kita tidak bisa berubah adalah kenyamanan. Kenyamanan. Orang Israel walaupun menjadi budak di Mesir, mereka nyaman. Mereka nyaman sebagai budak. Nah, ini berbahayanya. Ketika Anda terbiasa melakukan sesuatu dan Anda menganggap itulah nasib Anda, itulah yang normal. Saudara sekalian, ini berbahaya sekali. Rutinitas yang kita lakukan yang mungkin di bawah standar itu kita anggap normal karena kita sudah terbiasa. Padahal Tuhan memanggil Anda bukan jadi budak, tapi Tuhan memanggil Anda dengan satu tujuan yang luar biasa di dalam Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, seringkali Tuhan push kita, Tuhan mendorong kita untuk keluar dari kenyamanan kita supaya kita berubah. Orang itu suka tinggal dalam comfort zone. Orang itu suka tinggal dalam kenyamanannya. Kita enggan untuk berubah. Kita malas untuk berubah. Kalau Anda baca dalam kitab Kisah Rasul, setelah Pentakosta, para rasul dipakai Tuhan luar biasa.
Nah, mereka nyaman dalam pelayanan mereka yang sukses, yang diurapi Tuhan di Yerusalem. Nah, akibatnya mereka lupa bahwa Tuhan memanggil mereka menjadi saksi bukan cuma untuk Yerusalem, tapi juga untuk Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Mereka lupa. Sampai akhirnya mereka terlalu nyaman, Tuhan kirim aniaya. Dan karena aniaya yang menekan mereka, Alkitab berkata mereka terpencar kemana-mana. Salah satu contohnya, Filipus pergi ke Samaria. Samaria mendengarkan berita Injil, dan Samaria akhirnya bertobat datang kepada Yesus. Saudara jemaat yang diberkati, kenyamanan membuat kita tidak bergerak bersama dengan Tuhan. Jangan tinggal dalam zona nyamanmu. Kita harus berubah. Sekarang kita sedang ada di musim yang baru. Kita harus approach hidup ini dengan cara yang baru. Bisnis dengan cara yang baru. Hidup dengan cara yang baru. Pelayanan dengan cara yang baru. Semuanya shifting. Semuanya sedang di-reset melalui COVID ini, sehingga paradigma kita memandang segala sesuatu harus berubah. Cara hidup kita harus berubah. Kita harus mengerti tentang kesehatan sekarang. Kita mengerti tentang pentingnya masker, pentingnya olahraga, pentingnya minum vitamin, pentingnya tubuh yang sehat, imunitas yang tinggi. Saya menerima artikel yang bagus banget. Dia berkata vaksin itu bagus, vaksin itu benteng bagi kita. Tetapi gak cukup cuma vaksin, karena faktanya ada banyak orang sudah divaksin mesti positif dengan virus ini. Cara satu-satunya kita melindungi tubuh kita adalah dengan stamina yang fit, dengan olahraga, dengan berjemur, punya imunitas, kekebalan, antibodi tubuh yang tinggi. Dari cara hidup kita harus berubah sekarang. Cara bisnis kita harus berubah sekarang. Kita nggak pernah mikir ya, bahwa sekarang semuanya serba online. Sekarang toko-toko, showroom-showroom sepi. Yang laku tuh bisnis online. Saya punya teman saudara di Medan itu jualan bakmi. Kita udah lama nggak ketemu. Tapi tiba-tiba beberapa waktu lalu dia kirim satu paket buat saya yang isinya bakmi produk dia yang di frozen. Terus saya telepon dia, saya bilang keren ini ide yang bagus. Dia berkata, Pak, sekarang orang kalau tunggu makan ke restoran itu sudah berkurang jauh. Kita nggak bisa menunggu lagi, kita harus berinisiatif melempar bola. Caranya bakminya di frozen, dan akhirnya dengan di frozen bisa dijual ke seluruh Indonesia. Dan saudara sekalian, cara bisnis sekarang berubah. Pelayanan juga berubah. Saya nggak pernah mikir saya jadi cowok media sosial. Saya nggak pernah mikir bahwa media sosial punya kekuatan yang luar biasa. Kalau kita mau branding hidup kita, branding pelayanan kita, salah satu caranya dengan media sosial. Saya orang yang tadinya anti media sosial, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ini bukan tipe orang yang suka mempromosikan diri, membranding diri. Tapi dengan keadaan yang berubah di musim yang baru ini, kita harus mengubah approach pelayanan kita. Gereja-gereja sebagian besar masih tutup. Masa COVID ini menghentikan saya untuk berkhotbah. Masa pandemi ini membuat saya bungkam dan tidak memberitakan Injil. Sekarang puji Tuhan, saya punya YouTube channel. Dengan YouTube channel saya bisa mengupload video khotbah-khotbah saya, dan puji Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Cara pelayanan kita sudah berubah, benar-benar berubah. Nah, sekarang ada anggur yang baru. Anggur yang baru membutuhkan kirbat yang baru. Hari ini kita butuh kirbat yang baru.
supaya anggur yang baru dicurahkan Tuhan. Urapan yang baru dicurahkan Tuhan. Berkat yang baru dengan cara yang baru Tuhan curahkan. Nah, kita siapkan kirbat anggur yang baru. Kalau kita pakai kirbat anggur yang lama akan pecah, akan hancur. Jangan tinggal dalam kenyamanan. Saudara sekalian, berjalan bersama dengan Tuhan itu movement. Jangan kenyamanan membuat kita berhenti dan jadi monumen. Kita harus move. Jangan jadi monumen, saudara. Ada banyak orang bertanya sama saya, Pak, kenapa sih di Kristen itu banyak sekali denominasi, banyak sekali organisasi, ada Protestan, ada karismatik, ada Pentakosta, ada GBI, macam-macam denominasi. Nah, kalau kita pelajari sejarah gereja, saudara perhatikan selama beberapa ratus tahun gereja ada dalam masa kegelapan. Nah, Tuhan memakai seorang yang bernama Martin Luther untuk mereformasi gereja pada waktu itu. Saya percaya Martin Luther itu mengalami movement. Ada movement yang luar biasa yang disebut dengan movement Reformation. Nah, saudara sekalian, orang begitu semangat mendukung Martin Luther. Tapi begitu Martin Luther meninggal, kelompoknya merasa nyaman. Dan akhirnya mereka berhenti. Jadilah gerakan ini namanya Protestan. Reform, saudara. Padahal apakah Tuhan sudah berhenti? No. Tuhan masih bergerak. Tapi mereka sudah tidak mau bergerak lagi. Makanya Tuhan pakai orang lain. Salah satunya yang dipakai adalah John Wesley, the Wesley Brothers, saudara. Nah, Tuhan pakai mereka dengan kegerakan yang luar biasa. Saya percaya itu revival pada waktu itu. Wesley Brothers dipakai Tuhan dengan dahsyat, hebat, saudara. John Wesley menjadi tokoh yang hebat. Tapi begitu John Wesley sudah tidak ada, pengikutnya merasa nyaman, akhirnya mereka jadi yang namanya Metodis. Dan itu begitu terus. Ketika kita kemudian berhenti dan nyaman, maka kita nggak akan move lagi. Kita nggak akan bergerak lagi. Padahal rencana Tuhan belum selesai. Dan Tuhan ingin terus bergerak dan bergerak dan bergerak. Saya berdoa, GBI Philadelphia Makassar tidak nyaman dan berhenti, tapi akan bergerak terus bersama dengan Tuhan. Ketika kau nyaman, kau berhenti, kau tidak akan maju, kau akan mundur. Tapi ketika kau bergerak terus, berubah bersama dengan Tuhan, maka kau akan melihat kemuliaan Tuhan, kegerakan Tuhan akan luar biasa. Kenapa ada banyak jemaat gereja bilang, Pak, saya udah gak rasa apa-apa lagi nih. Nyembah Tuhan pun udah gak bisa nangis, dengar khotbah pun masuk kuping kiri, keluar kuping kiri. Kenapa? Karena gak ada lagi movement, gak ada lagi kegerakan itu. Maka dari itu kita butuh Roh Kudus kembali mencas hidup kita. Kita butuh Roh Kudus menggerakkan, memotivasi kita kembali. Kita jadi orang-orang yang bergerak dalam kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, bergerak bersama dengan Tuhan itu membutuhkan iman. Butuh iman. Ada dua alasan. Karena yang pertama, Tuhan memimpin bangsa Israel melalui jalan yang mereka tidak tahu. Mereka sudah diperbudak selama 400 tahun, 10 keturunan. Yang mengerti jalan ke Kanaan itu adalah nenek moyang mereka, Yusuf dan saudara-saudaranya. Sekarang mereka sudah generasi ke-10, mereka sudah tidak tahu jalan itu. Nah, ketika Tuhan memerintahkan mereka menuju ke tanah Kanaan, menjanjikan tanah Kanaan, mereka harus melewati jalan yang baru, jalan yang asing buat mereka, yang mereka tidak ketahui. Saya mau tanya, kalau Anda melewati satu daerah yang baru, satu daerah yang asing, satu daerah yang Anda nggak familiar, Anda pasti bingung kan? Anda pasti mungkin takut kan? Nah, di sini dibutuhkan iman.
Kita percaya Tuhan menuntun hidup kita walaupun mungkin blank. Walaupun keadaan tidak pasti, keadaan tidak menentu, tapi kita percaya Tuhan menuntun langkah hidup kita. Waktu saya pelayanan ke Amerika, saya dan istri diajak untuk pergi ke Kentucky. Di kota Kentucky bukan cuma ada KFC, tapi di kota Kentucky ada beberapa tempat wisata yang bagus untuk orang Kristen. Yang pertama Museum Alkitab, yang kedua replika perahunya Nuh. Kita pergi ke sana, saudara sekalian, dan itu daerah yang baru buat saya, tentu saja dengan istri saya. Kami terbang dari New York bersama teman pendeta, dan bagi pendeta ini juga hal yang baru. Dia tidak pernah ke Kentucky sebelumnya. Kita menyewa mobil, dan kita bingung mau kemana, mau ke arah mana, kita nggak ngerti. Tapi kita nggak panik. Kita nggak usah bingung. Kalau kita punya GPS, kita mengikuti tuntunan GPS yang langkah demi langkah menuntun hidup kita. Tuhan itu seperti GPS bagi kita. Satu hal yang menarik adalah ketika Tuhan memimpin menuntun hidup kita, Tuhan tidak menunjukkan skenarionya dari A sampai Z. Tuhan gak menunjukkan A, B, C, D, E, dan seterusnya. Tapi Tuhan selalu menuntun kita langkah demi langkah. Langkah demi langkah. Kenapa? Supaya dalam setiap langkah hidup kita, kita beriman kepada Tuhan. Supaya dalam setiap langkah hidup kita mengandalkan Tuhan. Pandemi ini kan membawa kita dalam satu situasi yang baru, yang kita nggak pernah alami sebelumnya. Saya pernah mengalami SARS dulu waktu saya di Singapura. Tapi kan COVID ini jauh lebih mengerikan daripada SARS. Dampaknya ke seluruh dunia, saudara-saudara sekalian. Ini sesuatu yang baru buat kita, yang membuat kita bingung, tidak pasti, tidak menentu. Tapi nggak usah bingung. Kita harus beriman bahwa Tuhan menuntun hidup kita. GPS bisa salah, tapi Tuhan tidak pernah salah menuntun langkah hidup kita step by step, day by day. Mazmur 119 berkata, firman-Mu adalah pelita bagi jalanku. Pelita itu kan berfungsi untuk menerangi jalan hanya satu langkah aja. Ketika Anda melangkah, Anda maju, pegang lagi pelita, tunjukkan langkah berikutnya. Itu bukan lampu sorot yang menunjukkan sampai ke ujung gang, tapi menunjukkan langkah demi langkah berjalan dengan firman Tuhan, berjalan dengan petunjuk Tuhan. Yang kedua, kenapa kita harus butuh iman? Karena Tuhan seringkali memimpin kita tidak secara detail. Tidak secara detail, saudara sekalian. Masih ingat ketika Tuhan berkata kepada Abraham untuk mempersembahkan Ishak anaknya ke gunung, ke atas gunung. Tuhan gak ngomong loh, gunungnya namanya apa, tempatnya di mana. Tuhan gak ngomong. Di Israel ada beberapa gunung. Nah, Abraham harus berjalan dengan iman menuju gunung yang Tuhan tunjukkan kepada dia. Dalam perjalanan kita bersama Tuhan, bergerak bersama Tuhan, ngeri-ngeri sedap. Kenapa? Karena Tuhan tidak memberikan informasi secara detail. Ini yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka tidak mengira kalau Firaun datang mengejar mereka. Kita kan selalu berpikir kalau bergerak bersama Tuhan semuanya aman, semuanya lancar, tidak ada masalah, tidak ada tantangan, tidak ada oposisi. Siapa bilang? Kadang-kadang kita bergerak bersama Tuhan ada masalah, ada tantangan, ada oposisi yang kita hadapi. Firaun tiba-tiba berubah pikiran dan dia mengerahkan 600 pasukan kereta yang handal untuk mengejar bangsa Israel. Perhatikan,
Seringkali apa yang memperbudak kita mengejar kita. Seringkali trauma masa lalu kita mengejar kita. Anda yang mungkin sudah bebas dari narkoba, jangan lengah. Iblis berusaha mencari kesempatan lagi untuk mengejar Anda dengan narkoba. Anda yang sudah bebas dari mungkin perzinahan, jangan lengah. Iblis mengejar lagi supaya Anda terikat lagi dalam perzinahan. Iblis gak rela Anda merdeka. Iblis gak rela kita bebas, gak rela. Dia ingin memperbudak kita lagi. Dia ingin menguasai kita lagi. Dan dia sedang menunggu kesempatan untuk itu. Orang Israel berjalan kaki. Sementara Firaun dengan tentaranya naik kereta. Ini kan tidak seimbang. Lebih cepat naik kereta daripada jalan kaki. Dan Firaun berhasil mengejar mereka. Nah, ketika orang Israel menoleh ke belakang dan mendengar suara derap langkah kaki kuda, mereka jadi ketakutan. Ketakutan itu seringkali adalah sesuatu yang belum kelihatan, tapi sudah mengancam kita. Makanya kata takut, fear, itu dalam bahasa Inggrisnya FAR, yang artinya false evidence appearing real. Satu hal yang palsu, tapi tampilnya, munculnya seperti benar. Firaunnya belum datang, tapi suara langkah kaki kudanya sudah mengintimidasi mereka, membuat mereka takut. Saudara, jangan pernah menoleh ke belakang. Tuhan ingin kita berjalan ke depan. Makanya Paulus katakan, aku melupakan semua yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Perhatikan ya. Ketika Anda dalam ketakutan, Anda akan berpikir ke belakang. Mereka berkata kepada Musa, lebih baik, lebih nyaman kami di Mesir daripada mati di padang gurun. Orang yang dalam ketakutan akan cenderung untuk berbalik, akan cenderung kembali ke hidup lamanya. Tapi sementara Tuhan berkata, kamu harus bergerak maju, moving forward. Saudara, jangan pernah izinkan ketakutan membuat kita kembali kepada hidup lama kita. Kita harus bergerak maju bersama Tuhan. Bergerak maju bersama Tuhan dengan iman. Dengan iman. Musa kemudian berseru-seru kepada Tuhan. Dan kemudian Musa memberikan pesan kepada bangsa Israel. Jangan takut. Saya mau berkata kepada jemaat GBI Philadelphia Makassar, jangan takut. Ini pesan Tuhan. Ketakutan itu tidak ada gunanya bagi kita. Ketakutan yang pertama menghancurkan fisik kita, mengganggu kesehatan fisik kita. Orang yang ketakutan, imunitas tubuhnya jadi drop, imunitas tubuhnya jadi turun. Dia gampang terserang penyakit. Ada berapa banyak penyakit yang muncul karena kita ketakutan. Hari-hari ini buang semua paranoid dari hidup kita. Kita lihat orang, kita takut jangan-jangan nih orang OTG nih. Nih jangan-jangan orang ini virus. Sekarang kan kita lihat semua orang mukanya kayak virus saja, saudara. Nah, jangan izinkan ketakutan merusak fisik kita, menimbulkan banyak penyakit yang tidak perlu dalam hidup kita. Yang kedua, ketakutan itu mengganggu jiwa kita. Emosi kita terintimidasi, kita jadi tidak tenang, kita jadi gelisah, kita jadi tidak bisa bersuka cita, kita tidak bisa berbahagia dalam hidup kita. Kita jadi stres, kita jadi depresi, kita jadi tawar hati. Ini yang bahaya. Ketakutan membuat Anda jadi tawar hati. Saya pernah ketakutan. Waktu tahun lalu saya gunting rambut,
Begitu pulang gunting rambut di salon, saya meriang. Dan saya batuk-batuk kecil. Apa yang timbul di pikiran saya? Wah, jangan-jangan saya kena COVID nih. Tertular dari orang ke salon. Oh, saya ketakutan. Hitung hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Padahal itu cuma batuk flu biasa. Cuma meriang biasa. Tapi saya sudah berpikir nih COVID. Bagaimana seandainya saya masuk rumah sakit. Bagaimana istri saya merawat saya. Bagaimana. Wah, udah pikirannya macam-macam aja. Emosi kita jadi terganggu. Kejiwaan kita jadi terganggu. Ketakutan juga berpengaruh bagi roh kita, rohani kita. Kita jadi orang yang suka ngomel, komplain, mengeluh. Makanya Musa katakan kepada jemaat Tuhan, jangan takut. Jangan takut. Kita masih punya Tuhan. Ada Tuhan yang memimpin kita. Kita bergerak bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Engkau berbicara kepada kami. Kami mau in movement with God. Kami mau moving with God. Urapi kami Roh Kudus, mampukan kami. Berkati Bapak Gembala, Bapak Yusa Andoyo bersama Ibu Tuhan. Berkati keluarga, berkati semua anak menantu cucu. Berkati Tuhan setiap leader, pemimpin gereja. Berikan satu gerakan Roh Kudus bersama-sama menuju tujuan panggilan Tuhan bagi setiap kami. Urapan-Mu, kuasa-Mu, hikmat-Mu menyertai. Kalau kami ada dalam movement, maka kami akan semangat, kami akan bergairah. Berkati semua kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita percaya firman Rema ini menjadi berkat yang besar bagi kita semua. Mari saja kita berdiri bersama-sama. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya. Oh dialah basin dalam baku dialah basin. Haleluya. Syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan anugerah-Mu. Terima kasih untuk hari ini. Memberkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami semua. Tuhan memberkati seluruh pelayanan yang sudah dipersembahkan kepada Tuhan. Memberkati semua juga yang terlibat dalam pelayanan hari ini. Tuhan memberkati. Kasih anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Diberkati semua umat Tuhan dengan berkat yang terbaik daripada Tuhan. Sudah dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Diberkati pribadi,
keluarga, kesehatan, keuangan, kehidupan iman, dan kesaksian hidup saudara. Tetap setia mengasihi melayani Tuhan Yesus sampai Dia datang untuk kedua kalinya. Sekali percaya Yesus, tetap percaya Dia. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.